Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Amma ba'du. Yang terhormat ibu-ibu sekalian, mohon maaf tidak bisa presensi satu persatu. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikut-pengikutnya. Insyaallah semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Mohon maaf, ada satu bapak, kalau misalnya disebut ibu berarti sudah ngikut makmuman ya bapak. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, maaf. Masih berjalan. Iya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah. Tidak terasa atau tidak terasa? Kita sudah sampai sore. Gak terasa ya? Tiba-tiba nggak mau buka aja. Kayaknya subuh tadi baru sahur ya. Alhamdulillah. Tentu kita berharap kita bertemu di momentum Ramadan ini dengan melaksanakan aktivitas yang sebaik-baiknya. Insya Allah saya dan panjenengan, maaf, yang muslim, ya, mungkin ada yang muslim, tentu dalam melaksanakan aktivitas peribadatannya pun juga mengikuti tata caranya. Bagi kami muslim, bagi kita yang muslim, ibu-ibu, bapak-bapak senang nggak bertemu dengan Ramadan? Kalau boleh tahu kenapa? Ditunggu-tunggu. Oh, ditunggu-tunggu ya. Bahkan doanya itu setahun yang lalu ya. Begitu Ramadan tahun kemarin selesai, kemudian kita itu berkunjung, saling maaf-memaafkan, biasanya terselip doa. Semoga masih dipertemukan dengan Ramadan tahun depan, insya Allah. Dan Allah memenuhi janjinya kepada saya dan panjenengan. Apa janjinya? Ud'uni astajib lakum. Memintalah engkau kepadaku, maka aku akan kabulkan. Maka ini menguatkan kepada saya dan panjenengan, ibu-ibu, bahwa Allah itu la tukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah ingkar terhadap janjinya. Namun demikian mungkin ada di antara kawan-kawan kita yang tahun kemarin berdoa, tapi Allah belum sampaikan, belum kabulkan doanya. Bukan Allah tidak mau mendoakan, tapi Allah berkehendak lain. Allah mewafatkan. Semoga keluarga kita, kawan-kawan kita yang telah mendahului kita senantiasa mendapatkan kebaikan dari Allah, mendapatkan ampunan Allah, dan juga mendapatkan tempat yang terbaik. Termasuk, maaf Bapak Haji Edi Rumpoko, Ibu, ikut berbela-sungkawa. Meskipun tidak secara langsung, kemarin kita di beberapa media juga menyampaikan itu. Semoga bersabar dan dikuatkan iman dan Islam. Amin. Ibu-ibu, kalau doanya panjenengan itu dikabulkan, senang atau tidak? Senangnya biasa atau senangnya banget? Dikabulkan doa kita itu senang kan? Berarti kalau kemudian kita bertemu dengan momentum Ramadan, berarti kita itu senang kan? Senangnya kenapa? Karena Ramadan itu kalau tadi ditunggu-tunggu, momen yang spesial, momen yang istimewa, dan sangat layak bagi kemudian bagi saya dan panjenengan itu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kan ketika doa kita dikabulkan itu kan pertanyaannya apa yang akan kita lakukan, kan begitu kan? Insya Allah dengan memunculkan rasa senang, memunculkan rasa bahagia ketika bertemu dengan Ramadan, ini akan memunculkan energi positif. Maksudnya apa energi positif? Ngapunten, Ramadan itu waktunya, durasinya 1 bulan loh ya. Kalau tidak 29 hari, 30 hari. Maka Pak, insya Allah energi Ramadan ini akan kita bawa sampai Ramadan selesai, tuntas. Pertanyaannya, kira-kira nih, sebelum Ramadan selesai, ada nggak yang sudah nggak puasa tanpa udzur? Ada nggak? Insya Allah nggak ada yang di sini ya, aman. Maksud saya nggak yang di sini gitu. Kalau kemudian kita lihat beberapa, mungkin hari keempat masih puasa, hari kelima sudah hari raya gitu kan. Padahal sebenarnya hari raya kan 1 bulan gitu. Tapi ini tidak lepas dari nuansa apa? Nuansa gembira atau nuansa bahagia? Atau misalnya malamnya ya, malam Ramadannya tarawih
kalau saya dan panjenengan itu hanya senang di awal, biasanya masjid atau musola di tempat kita itu penuhnya hanya di awal, kan begitu kan? Gitu. Kalau di akhir biasanya sudah mengalami kemajuan di soft maksudnya. Kemajuan di soft. Kenapa? Rasa senangnya terbatas hanya sampai beberapa waktu. Padahal Ramadan itu 1 bulan. Nuansa bahagia yang harus kita pertahankan sampai 1 bulan ini harus saya dan panjenengan pertahankan. Mohon maaf, tadi panjenengan berangkat ke sini bahagia atau sedih? Jujur loh ya. Terpaksa atau tidak? Senang atau bahagia? Senang dan bahagia. Kalau saya dan panjenengan berangkat dalam keadaan bahagia, insya Allah apapun yang akan kita lakukan itu rasa nyaman, begitu kan? Bayangkan kalau misalnya suatu ketika panjenengan pergi keluar dari rumah, mohon maaf, dalam keadaan tidak senang, mungkin ya ada sedikit masalah dengan keluarga. Kira-kira keluarnya itu nyaman atau tidak? Ya justru nyaman Pak, malah keluar dari rumah begitu. Tentu tidak demikian kan gitu. Karena kalau Ramadan saya dan panjenengan nikmati dengan penuh kesenangan, dengan penuh kebahagiaan, bagaimana tidak bahagia ibu-ibu? Allah itu janjikan banyak hal kebaikan kepada saya dan panjenengan di momentum Ramadan. Insya Allah panjenengan pun juga memahami. Allah menjadikan sebutan untuk bulan Ramadan itu sebutan yang baik-baik. Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Syahrul Rahmah, bulan yang penuh dengan rahmat. Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Artinya kalau saja saya dan panjenengan itu punya kesalahan kepada Allah, dan di momentum Ramadan, di bulan Ramadan saya dan panjenengan meminta maaf kepada Allah, pasti Allah maafkan. Dan luar biasanya Nabi, ibu-ibu, Allah memaafkan kesalahan saya dan panjenengan itu bersih tanpa bekas. Siap? Siap. Oh, siap ya. Mau dosanya diampuni? Mau. Tidak cukup dihapus, dicoret, tapi di-delete gitu ya, sehingga rekam jejak keburukan kita kepada Allah itu hilang. Mau? Ada satu doa yang ditanya oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kalau saja saya mendapati Lailatul Qadar, pengen? Halo? Pengen. Karena kebaikan Ramadan itu ibu-ibu, bapak-bapak, itu ada di malamnya itu 1 malam khairun min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Pengen dapat Lailatul Qadar? Nah, ini sebenarnya panjenengan boleh jawab, boleh tidak, tapi saya berharap panjenengan jawab gak apa-apa. Tahun kemarin dapat nggak? Loh, makanya kalau yang tahun ini saya tanya dapat dong, nggak tahu Bang. Tahun kemarin kira-kira dapat nggak? Kok ya optimis? Biasanya panjenengan yang suka memberi semangat juga memberi support gitu ya. Yakin Pak, optimis dapat insya Allah loh, ngoten loh. Nah, sesuatu yang sudah kita lakukan, tanda-tandanya apa Pak? Gitu kan, gitu ya. Tanda-tandanya apa? Insya Allah tanda-tandanya itu adalah secara sederhana kita semakin lebih baik kepada Allah, dan kita terasa semakin lebih baik dengan sesama manusia. Kira-kira tanda-tanda ini ada nggak di dalam diri kita? Begitu aja gitu. Yakin tahun kemarin dapat? Yakin, optimis, gitu. Udah mulai lapar nih, udah mulai tidak sabar. Tidak. Apa kita majukan waktu maghribnya? Oh jangan. Tidak. Jangan. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ada satu doa yang ditanya oleh Sayyidah Aisyah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kalau saja saya mendapati Lailatul Qadar, bahkan Sayyidah Aisyah itu tidak tahu. Rasulullah pun juga ketika ditanya kapan Lailatul Qadar itu tidak tahu. Maka Sayyidah Aisyah bertanya, kalau saja saya dapat Lailatul Qadar, kira-kira doa apa yang, kira-kira amaliyah apa yang saya lakukan? Ada yang tahu nggak? Halo? Katanya tahu, katanya optimis tahun kemarin.
Belum tahu. Oh belum tahu. Sekarang kalau dulu Pak. Insya Allah setelah panjenengan mendengar pasti oh itu tadi. Iya. Apa? Belum juga ya. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Pernah ya? Oh iya Pak, ya setiap malam Pak selesai witir Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subuhun Quddus Rabbuna Rabbul Malaikati Warruh, Asyhadu an la ilaha illallah, Astaghfirullah, Nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun. Ada yang menambahi karim? Boleh. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Itu kalau sendirian. Kalau bersama-sama anna. Kita bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Sekarang kita tambah karim ya. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka teruskan afuwun karim tuhibbul afwa teruskan fa'fu anna ya karim. Ini doa pendek dahsyat ibu-ibu. Allahumma innaka, ya Allah sesungguhnya engkau itu zat afuwun yang memaafkan, tuhibbul afwa suka memaafkan, fa'fu anni fa'fu anna maafkan kami ya Allah. Pernah kita mendengar Allah mengampuni dan Allah memaafkan, begitu ya? Kalau dalam terminologi bahasa ibu-ibu, mengampuni itu Allah pasti akan mengampuni kesalahan kita, tapi ngapunten, rekam jejaknya itu masih tampak, masih dicoret begitu saja. Tapi kalau Allah Maha memaafkan, saya dan panjenengan bersalah kepada Allah, minta maaf kepada Allah, Allah akan ampuni. Rekam jejak kita itu di delete, rekam jejak kita itu di stipu ya. Titik X, oh kalau di stipu dipertebal dong, gitu kan? Titik X. Masya Allah, luar biasa. Padahal, mohon maaf, bapak-bapak ibu-ibu, saya dan panjenengan itu kan tidak pernah tidak berbuat salah sama Allah ya. Tidak pernah tidak bersalah kepada Allah, alias suka melakukan kesalahan. Khilaf gitu ya. Sholatnya tepat waktu, enggak, kenapa? Khilaf. Itu sholat zuhur, sholat asar, iya masih belum tepat waktu, kenapa? Khilaf lagi gitu ya. Kira-kira kalau sholat maghrib ini khilaf nggak nih? Insya Allah kan. Karena itu ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalimat sederhana ini kalau saja saya dan panjenengan biasakan. Aduh Pak, kok susah sekali. Insya Allah nanti googling, searching gitu ya. Tidak perlu dihafal, dibaca saja berulang-ulang. Insya Allah lama-lama hafal. Maka tidak perlu dihafalkan. Kalau menghafalkan tuh, tapi ini ibu-ibu selalu energinya terpenuhi ya. Suplemennya aman ya. Wah, insya Allah daya ingatnya masih JOSS. Jos. Insya Allah, amin ya Rabbal alamin. Ngomong-ngomong, maaf, ini sekarang sudah jam 5 nih. Lapar deh? Haus? Kalau haus? Puasa? Oh, saya pikir lapar enggak, haus enggak, puasa enggak. Sebenarnya Bulan Mafiro. ya saking saya percaya ketika panjenengan itu mengatakan lapar enggak, haus enggak, karena nuansa semangat itu tadi kan membawa efek positif. Kalau ditanya lapar sebenarnya kita jawab lapar enggak apa-apa, wajar mungkin kita belum makan ya kan gitu. Haus enggak apa-apa, tapi sebab energi positif itu tadi, sebab kita senang, bahagia, energi positif yang muncul, maka lapar, haus itu tidak akan kita rasakan sampai waktu yang ditetapkan. Insya Allah masih istiqomah ya tarawih, insya Allah
saya kemarin ditanya, Pak Fatah, saya itu kalau tarawih di dekat rumah tuh kebetulan gerakannya cepat. Sementara kalau terlalu cepat, mohon maaf Pak Fatah, sebab usia lutut terlalu kerasa, gitu. Ada nggak suplemen untuk itu? Ada, Mas. Oh iya, itu urusan panjenengan nanti siap-siap. Masih, Pak. Masih. Oh siap-siap. Wah, tentu maksudnya panjenengan makanya tahes-tahes gitu. Ya, artinya apa? Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ketika saya dan panjenengan ini misalnya di musola, di masjid terlalu cepat, ya, maka nggak apa-apa kita mengerjakan di rumah. Oh, boleh tak Pak tarawih di rumah? Helok ilangkes. Ini bahasanya Ibu Dewanti, helok ilangkes. Oh, kan diganti kan dia punya. Boleh sekali kan, boleh sekali kan, gitu. Artinya apa? Tarawih itu banyak di antara kita itu yang salah memahami maknanya. Sekarang di media sosial tuh jor-joran, adu-adu cepet-cepetan ya. Saya tarawih sekian rakaat cuma 15 menit. 2-3 rakaat ada yang nggak mau terima dengan yang 15, saya cuma 7 menit. Seolah-olah hebat-hebatan gitu. Padahal mohon maaf, tarawih itu maknanya itu sholat nyantai, istirahat, NTN bahasa Inggrisnya itu nang tenang, ditambah TI tak iya, nang tenang tak iya. Taretan TV. Oh iya, mohon maaf saya Arema Bu, belum kenal aja. Saya Fatah, saya Arema Duro. Saya bakalan di Malang ini baru, insya Allah ini baru tahun ke-32, jadi baru 32 tahun. Wow. Jadi asal kawan kawin kan ini nih, bahasa bolak-balik tidak ngerti. Arema paham kan? Oh panjenengan Arema? Oh iya. Baik, lanjut ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tarawih itu tenang-tenang. Misal nih ya, panjenengan habis sholat isya, ba'da isya, setelah itu melaksanakan 2 rakaat, niat sholat tarawih. Setelah itu panjenengan karena payah, capek, masih nyantai-nyantai gitu ya, mungkin sambil menikmati apa gitu. Kemudian setelah selesai berdiri, kemudian kita itu sholat lanjut lagi 2 rakaat. Setelah itu nyantai lagi nanti. Artinya, mohon maaf, biasanya yang suka nyicil barang-barang kan bapak-bapak ya, biasanya. Ibu-ibu yang nyuruh gitu maksudnya. Biasanya kan yang suka nyicil maksudnya sholat pun dicicil dalam tanda kutip itu boleh gitu. Tapi yang bikin repot kan kadang-kadang kan kita sendiri kan nggak enak Pak, biasanya langsung sekalian saja gitu. Sebenarnya itu yang bikin bahaya gitu. Andai kata kita itu mengikuti ketetapannya, syariatnya santai, kita tuh akan menikmati gitu. Maka saya sampaikan Ibu, jika panjenengan itu memang tidak kuat untuk di masjid atau musola, silakan tunaikan di rumah gitu. Tenang-tenang, dinikmati gitu. Kalau sendirian kan jadi lebih lama kan? Halo? Kalau sama imamnya bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah, tuh waqi'ah kira-kira jadi khusyuk apa boten? Aduh, waqi'ah itu. Karena ternyata imamnya itu cuma 5 ayat. Kita sudah a priori, waduh, waqi'ah. Sudah gitu sambil momen-momen tak ngerti. Rasul itu kan ngajarin kalau sholat jamaah itu cok dogo-dogo gitu. Sambil sholat sambil ngomel gitu. Ya, ternyata ketika sendirian pun kadang-kadang kita juga tidak bisa lama juga. Tapi ya sudahlah, sesuaikan dengan kemampuan supaya kita itu tidak merasa berat. Jumlah rakaatnya pun silahkan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan panjenengan. Biasanya berapa? 8 plus 3 11, ada yang 20 plus 3 23. Ada yang pernah 39, 36 dan 3? Belum? Bagaimana kalau nanti malam kita coba hamasi gitu ya? Gamasi. Subhanallah gitu. Artinya tetap sesuaikan kemampuan saja gitu. Tentang lama berdirinya, durasinya berapa, monggo silahkan.
Jangan sampai kemudian kita melakukan sesuatu itu, kita itu menjadi tidak nyaman, tidak ikhlas. Padahal sebenarnya Allah akan membuat diri saya dan panjenengan itu nyaman, insya Allah. Karenanya ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jangan lepas istiqomah, tunaikan saum selama tidak ada udzur ya. Karena bulan Ramadan kalau dan puasa itu gak bahaya kan. Ramadan gak puasa gak bahaya kecuali ada udzur, ya udzurnya syar'i. Yang kedua, momen-momen sunnah itu, karena Ramadan ibadah sunnah itu pahalanya sama seperti ibadah wajib, ibu-ibu. Panjenengan kalau terbiasa dengan sholat sunnah setelah sholat wajib, ya ambil yang utama-utama saja Bu. Sampai jam berapa biasanya? Oh itu. Saya ditunggu sama istri saya kalau sampai sahur. Bapak Ibu, selamat datang kasih. Semoga berkah usianya semuanya. Ya. Dapat bocoran katanya baru nambah usia deh. Semoga berkah. Amin. Usianya nambah, tapi kesempatan hidupnya semakin berkurang. Dan itu yang harus kita sadari. Please jangan sama ngomong umur lah ya. Ngeri-ngeri sedap. Baik, kita lanjut. Tarawih kita tunaikan. Mohon maaf, sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat fardu. Kalau selama ini kita terbiasa hanya mengerjakan wajib, ayo di momen Ramadan ini kita membiasakan dengan momen yang sunnah. Biasanya kalau di luar Ramadan kita itu ngomongnya halah sunnah ayo loh, jangan. Ramadan itu setiap kali kita mengerjakan sunnah itu pahalanya seperti pahala ibadah wajib. Masya Allah. Jadi kalau misalnya maghrib 2 rakaat setelah maghrib kita sempatkan untuk apa? Yang sunnah ini untuk menyempurnakan yang wajib. Di setiap perintah itu pasti ada wajib dan sunnah. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Ada haji wajib, ada umroh sunnah. Ada zakat wajib, ada infak sunnah. Untuk apa? Yang sunnah menyempurnakan yang wajib. Masya Allah. 2 setelah maghrib, setelah itu 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. Wah ini diusahakan nih, jangan boleh lepas nih. Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Padahal subuh itu cuma 2 rakaat ya, 2 rakaat tapi prepare-nya itu luar biasa. 2 rakaat yang paling enak, Allahu Akbar, langsung ambil wudhu, langsung sholat wajib, setelah langsung balik lagi. Enak gak itu? Enak, tapi ternyata nilai keutamaannya tentu beda. Oke, zuhur 4 sebelum dan 2 sesudah. Bapak masak sebelum 4 sudah. Kalau panjenengan mampunya 2 sebelum 2 sesudah. Asal kan jadi ikhtilaf memang. Tapi kalau bisa setiap ada wajib kita itu iringi dengan yang sunnah. Asal ambil yang 2 rakaat. Jadi kita ambil. Jangan meremehkan yang sunnah, sebab yang sunnah itu akan menyempurnakan yang wajib. Mohon maaf ibu-ibu, tadi Bapak sahur enggak tadi? Sahur enggak? Pertanyaan saya, menurut panjenengan sahur itu hukumnya apa? Sunnah. Wajib atau sunnah? Bagi saya wajib Pak, kalau tidak maka saya akan duit. Tetap sunnah kan? Tetap sunnah. Pertanyaannya, kenapa panjenengan itu tetap melakukan meskipun perkara yang sunnah? Biasanya kalau kenapa tidak sholat qobliyah dan ba'diyah? Allah wong sunnah ayo. Kenapa tidak duha? Allah wong sunnah ayo. Pertanyaan saya, sahur itu sunnah kan? Kenapa kita mesti mengerjakan? Loh ya kan? Ada keberkahan. Di samping itu memang bisa lapar kan tuh, gitu. Maka kalau misalnya panjenengan itu maaf tidak terbiasa dengan sarapan, maksudnya mungkin malas sarapan yang berat-berat, jangan tidak sahur, ambil sahur. Karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Meskipun dengan 1 gelas air dan 1 piring kurma. Kakean, 1 piring kurma. Makanya kakean nomor boten. Kalau kebanyakan ya sudah ambil 3 atau 1 gitu. Tapi maksud saya itu jangan meninggalkan sahur gitu. Meskipun sunnah Bu, ambil keberkahannya. Karena di dalam sahur itu ada kebaikan. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan Allah,
Ramadan tahun ini harapannya kita berusaha untuk menjadi lebih baik ya. Di samping kita itu mengerjakan yang wajib, kita biasakan yang sunnah. Sholat tarawih itu sunnah, tapi insya Allah saya dan panjenengan itu bergegas kan, gitu, bersemangat gitu kan, gitu, bersemangat untuk menunaikan. Padahal sunnah juga gitu, tapi insya Allah tidak ambil itu. Sholat tarawih di luar Ramadan itu namanya qiyamul lail, sholat tahajud, ya. Terus sholat duha. Sholat duha itu durasinya panjang, dawa itu kan dowo. Bahasa Indonesianya dowo lah dawa. Jadi durasinya panjang dan bisa dicicil. Maksudnya cicil itu sekarang kalau waktu kekinian, duha itu jam 6 sudah masuk. Jam 6 kurang 5 itu sudah masuk duha. Kalau tulu itu waktu terbitnya. Ambil 15 atau 20 menit dari waktu terbit itu sudah masuk waktu duha. Sampai sekarang duhur itu 11.38. Kalau misalnya kita ambil aja sampai jam 11 aja 6, 7, 8, 9, 10, 11 ada 5 jam Bu. Kita itu minimal 2 rakaat. Ada yang sudah 12? Wallahu a'lam bishawab. Biarlah itu menjadi rahasia saya dengan Allah. Pernah nimboten Pak. Ya, 2 rakaat. Misalnya panjenengan mau berangkat olahraga misalnya ya pagi jam 6, sempatkan loh ketika ke kamar mandi ambil air wudhu. Setelah itu panjenengan pakai mukena gitu, Allahu Akbar, niat sholat duha. Atau panjenengan mau berangkat kerja atau mau berangkat belanja gitu ya. Atau setelah pulangnya aja ya sebelum umek misalnya ya, setelah itu kita sempatkan. Sebab kebaikan itu jika tidak disempatkan maka tidak akan pernah bisa ditunaikan. Wes tidak usah dibuktikan bukti teori gini, tidak usah. Mosok itu oleh nggak dilakoni, tidak akan dikerjakan, tidak usah. Karena kebiasaan itu akan bisa kita tunaikan, kita bisa sebab biasa, dan kadang-kadang ketika untuk membiasakan harus dipaksa. Nah, ambil 2 ketika ngantar putra putrinya, misalnya sebelum berangkat itu sempatkan sekaligus juga jamaah dengan anak-anak kita misalnya, itu bi'ah yang baik. Poin yang ketiga, setelah puasa tarawih mengerjakan sholat sunnah ya Ramadan ini, sempatkan untuk membaca Al-Quran ya sebisa-bisanya. Kalau memang kita belum lancarkanlah di momen Ramadan ini. Kalau kita sudah lancar, kita istiqomahkan. Kalau ternyata kita belum belajar, usahakan belajar. Kalau kita itu belum bisa, mohon maaf, bacaan lafal Arabnya, jangan meninggalkan membaca terjemahannya. Karena itu untuk memunculkan kecintaan nanti. Namun ada orang-orang di luar Islam itu ingin mencari-cari kelemahan Islam dengan membaca terjemahan Al-Quran. Oh, ternyata Allah memberikan petunjuk. Masya Allah. Maka kalau kita belum bisa membaca lafal Arabnya, jangan meninggalkan, ambil, kita kemudian dibaca. Insya Allah di situ akan ada kebaikan. Kenapa? Syahrul Ramadhan unzila fihil Quran. Karena di dalam bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran pada kita. Terakhir, ibu-ibu, jangan lupa bayar zakat. Zakat yang dimaksud zakat fitrah. Ya, ada kesalahan berpikir kita kadang-kadang menyamakan zakat fitrah itu sama dengan zakat mal, zakat harta. Ngapunten, mohon maaf. Mal sendiri, fitrah sendiri. Kalau zakat fitrah itu khusus Ramadan. Kalau zakat mal itu nggak harus Ramadan. Kapan? Ketika harta kita sudah nisab itu batas minimal, dan sudah haul itu setahun kita miliki. Jadi mengeluarkannya nggak harus Ramadan, bisa jadi nanti di bulan haji atau bisa jadi nanti bulan maulid, tergantung awalnya kita punya harta kapan. Setahun setelah itu, setahun hijriah Bu, perhitungan Islam, kalender Islam. Nah itu kita mengeluarkan. Cuman kan kadang-kadang kita kan ambil enaknya, wah Ramadan sekalian. Ya berarti kita memulai perhitungannya mulai Ramadan. Tapi kalau kita punya harta sebelum Ramadan, maka dikeluarkannya pada saat setahun setelah itu. Misalnya pas besar, panjenengan punya harta tabungan itu minimal 20 dinar emas atau 200 dirham perak. Setaranya itu kalau perak sekarang 595 gram, 1 gram berapa perak? Dan terlalu ke perak-perakan ya, ke emas-emasan ya. Kalau 1 emas 1 gram berapa? 1,2. Kalau perak 12.000 sekarang kurang lebih. Jadi kalau kita punya tabungan minimal 8 juta, itu sebenarnya sudah wajib zakat. 8 juta minimal dan 1 tahun kita miliki itu.
Kalau lebih daripada itu, misalkan 100 juta, setahun setelah kita nabung minimal 100 juta itu, setahun berikutnya kita keluarkan 2,5%. Loh Pak, saya mengeluarkan tiap bulan gimana? Zakat itu haul, zakat itu setahun, bukan syahr, bukan bulanan. Tapi apapun, semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita, semoga Allah memberikan istiqomah kepada kita, semoga Allah memberikan ampunannya kepada kita. Ada sharing sebentar, diskusi, mungkin ada yang ingin disampaikan? Monggo. Ya mungkin kalau ada yang mau curhat, meskipun tidak harus curhat doang, Ustaz. Harus. Ada. Oh, monggo, Ibu. Pakai mic? Pakai mic. Nah, ini ada mic. Kita sharing ya, sharing. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan masih sekitaran puasa. Ya. Mungkin apa hukumnya dalam berpuasa jika tidak menjalankan sholat gitu. Di luar yang uzur ya, lain uzur. Jadi kan yang tidak menunaikan ibadah sholat gitu. Itu hukumnya gimana? Baik. Mungkin itu. Matur nuwun sami-sami. Satu lagi. Blok kanan, blok kiri. Siap. Yang tengah non blok ya. Ada? Belum. Baik. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, agama itu ditegakkan atas beberapa hal, bukan hanya satu hal. Maka kalau kemudian kita itu berbicara tentang rukun Islam, di situ ada beberapa. Karenanya dari semua yang telah Allah perintahkan kepada saya dan panjenengan, kita upayakan dengan sekuat, dengan segenap tenaga kita, itu kita tunaikan sesuai dengan kemampuan. Loh Pak, terus gimana kalau puasa tapi nggak sholat? Apakah puasanya batal? Kalau pemahaman saya, puasanya tidak batal. Sebab kalau kita pelajari hukum fikih, tidak sholat itu tidak membatalkan puasa. Karena yang membatalkan puasa itu makan, minum, hubungan suami istri di siang hari mulai subuh sampai maghrib. Tapi hati-hati, jangan-jangan bukan puasanya nggak batal, tapi Islamnya yang batal. Tambah. Iya kan? Jadi kalau kita itu, mohon maaf, sebab tidak melaksanakan sholat kemudian Islam kita batal, pertanyaannya, untuk apa kita itu kemudian puasa? Kadung capek, kadung payah, tapi tidak ada nilai. Maka inilah yang harus kita perhatikan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sebab andai kata niat kita melakukan perintah itu dalam rangka untuk lillahi ta'ala, maka sejatinya perintah kebaikan yang kita lakukan itu akan menarik kebaikan-kebaikan yang lain untuk kita tunaikan, insya Allah. Jadi makanya kalau kemudian kita sholat Ramadan, insya Allah kita puasa, insya Allah kita bayar zakat sekiranya sudah mampu untuk menunaikan zakat. Ketika Ramadan kita puasa, ya kita sholat, ya kita juga berbuat baik dengan orang tua, berbuat baik dengan sesama. Karena ibadah puasa itu urusan individu kita dengan Allah, tapi nilainya nilai sosial. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita upayakan dari semua yang Allah perintahkan, terutama di rukun Islam itu, kita tunaikan agar kemudian Allah itu akan semakin menguatkan keimanan dan keislaman kita. Benar ya, puasanya tidak batal, tapi jangan-jangan tidak ada nilainya. Nah, udah kadung luwe, udah kadung lapar, udah kadung capek, tapi nggak dapat apa-apa. Sayang. Dan ini juga sudah diingatkan oleh Rasul, betapa banyak di antara manusia berpuasa, tapi tidak mendapatkan pahala kecuali hanya lapar dan haus. Tentu kita berharap puasa kita hari ini diterima oleh Allah. Puasa kita yang telah kita lewati beberapa waktu yang lalu diterima oleh Allah, sehingga akan menjadi energi bagi kita untuk mengerjakan puasa di hari-hari berikutnya. Siap? Siap? Besok masih tetap puasa? Nanti malam tetap tarawih? Tetap zikir, doa, istighfar? Tetap berbuat baik dengan sesama? Tetap ngomongin kebaikan teman? Ngomongin kebaikan, gak apa-apa.
kan tetap ngomongin kebaikan teman kan gitu pertanyaannya. Insya Allah, loh iya nggak apa-apa. Berhenti ngomongin kejelekan teman? Siap gitu loh. Insya Allah. Semoga Allah mengampuni kesalahan kita. Semoga Allah memberikan petunjuk ke jalan yang lebih baik, memberikan pertolongan, memberikan kesabaran kepada kita. Ustaz, ini ada satu pertanyaan lagi. Masih ada waktu Ibu? Bisa. Oke, monggo. Ini Ustaz, kalau berdasarkan kalau istri itu selalu meninggalkan suaminya, tempat ibadah selalu ke masjid, selalu tinggal ngaji, tapi suaminya diajak ke masjid nggak mau. Baik. Aduh, ini kaitannya dengan dosa nopo boten gitu. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, ad-dunya mata'un. Dunia itu seperti perhiasan. Wal khairu mata'iha mar'atus sholihah. Dan sebaik-baik perhiasan itu adalah istri yang sholihah. Ibu, kita tentu berharap agar imam kita itu imam yang baik, kan begitu kan? Tetapi kadang-kadang, mohon maaf, suami kadang-kadang proses belajarnya tidak lebih cepat daripada ibu-ibu sebab kesibukannya, dan itu dimaklumi gitu loh Bu. Makanya mohon maaf, yang sering ada kegiatan pengajian itu bapak-bapak atau ibu-ibu? Ibu-ibu kan? Yang sering hadir yang paling banyak itu bapak-bapak atau ibu-ibu? Kesempatannya lebih banyak mana, ibu-ibu atau bapak-bapak? Mestinya ilmunya itu pintar mana, ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu-ibu kan, karena sering datang ngaji. Yang sering bikin kesalahan siapa yang paling banyak? Apa piye toh? Ya itu kok diborong itu. Loh ya. Oh, sempat terlontar ya kakek ngomel gitu. Loh, inilah Bu, fungsinya kita itu belajar agar kemudian kita itu tentu lebih baik kan? Ketika kita melihat suami kita itu, mohon maaf, masih aras-arasan untuk ke masjid, kita ajak dengan penuh kelembutan, penuh kasih sayang. Hani, kan jangan panggil pasangan Hani nama bukan? Nah, dan kalau jangan panggil Hani, suami panggil yes moon. Jadi kan kalau digabung honeymoon, kan begitu kan? Kan indah kan? Papa, yes mama, papi, yes mami, gitu. Manda, yes panda. Kalau suami panggil panjenengan Manda, panjenengan manggil suami lah panda, yes beruang gitu. Artinya apa itu yang dimudahkan Allah? Jadi andai kata kita merasa dalam tanda kutip ilmu kita lebih daripada suami, disinilah ada tanggung jawab kita untuk membimbing pasangan. Jangan lolak kok balik tak pacen bimbing mestinya ojo, anca ini nggak sesuai ekspektasi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan begitu. Kenapa? Karena Allah memberikan pasangan terhadap diri kita itu yang terbaik, insya Allah. Ini hanya akan berlaku di dunia Bu. Sebab nanti kalau di surga tidak akan begitu. Ayo, ngapunten. Mohon maaf karena bapaknya cuma satu dan saya tanya ya Pak ya. Ibu-ibu, kalau ya 2 hamil, mewakili ya 3 hamil, saya 4. 5. Kalau menurut panjenengan nanti misalkan ibu-ibu ditakdirkan masuk ke dalam surga, amin. Bapak-bapak juga, amin. Bapak-bapak lah yang saya tanya, yang sedikit biar enak. Pak, misalkan ditakdir masuk surga, kok udah amin Pak? Amin. Panjenengan nanti dipilihkan Allah pasangan di surga, bidadari, atau milih pasangan yang ditetapkan Allah pasangan yang di dunia, milih mana Pak? Bapak-bapak, bapak-bapak. Yang saya tanya bapak-bapak. Ayo bapak-bapak, misalkan nanti ditakdirkan masuk surga, Allah itu menetapkan pasangan bagi panjenengan, milih pasangan yang ada di dunia atau milih bidadari? Saya tanya bapak-bapak, yang jawab ibu-ibu saya. Ayo sekarang saya balik. Ibu-ibu, andai kata panjenengan ditakdir masuk surga, amin. Ketika Allah menetapkan pasangan bagi panjenengan, milih pasangan yang ada di dunia atau yang ditetapkan Allah di dalam surga? Oh sama Pak, gue saya pasrah semuanya belum surga Pak. Inilah ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Kita akan gandeng pasangan kita itu
kandung tadi terbersit di dalam hatinya, meskipun itu dipilihkan ibu-ibu ya, bidadari. Jangan sampai nyesel loh. Kalau misalnya nanti bidadari itu akan cemburu kepada istri-istri panjenengan yang di dunia. Kenapa? Jauh lebih cantik, Pak. Panjenengan nggak usah musuh iyo lah, nggak usah. Tambah penasaran. Musuh iyo lah, nggak usah gitu. Bener tuh. Ada hadisnya itu. Kenapa? Aisyah istri Rasul sampai bertanya, kenapa ya Rasulullah? Karena kalau bidadari kan tak sholat, tak puasa, kamu sudah taat semua bro. Tapi kalau manusia di dunia, dia sholat kepada Allah, dia puasa, dia berbuat baik, itu yang menjadikan kelebihan gitu. Bahwa sekarang belum tampak seperti bidadari, anjani deh dunyuk. Maka bersabarlah. Nah, termasuk juga suami istri juga begitu Bu. Bersabar, kita kan bimbing tangan suami kita itu. Kalau tidak mau ke masjid, atas saya kan mungkin kan bisa jadi nggak pede, gerakannya kurang pas. Ya kita ajarin di rumah. Ayo wes sholat berjamaah bersama saya. Bacaannya saya tahu Pak, nggak bener. Nggak apa-apa, panjenengan katakan meskipun maghrib atau isya, wes nggak usah dikeraskan bacaannya. Yang penting ketika takbir aja dikeraskan. Nggak apa-apa, sudah tahu panjenengan suami belum fasih, panjenengan malah kesempatan. Ayo coba, coba. Malah tambah digitukan. Dan enggak sampai sing makmum, aku sing imami. Kalau benar. Jadi kita hormati dia Bu sebagai kepala rumah tangga kita gitu loh. Jangan malah tambah diejek. Bedo ambil mantanku lah. Gledek. Makanya insya Allah Bu, kalau panjenengan memang pengennya ke masjid, ayo ajak Bapak. Kalau memang Bapak, wes jenengan berangkat dulu, saya tak di rumah aja. Oh ya wes, nanti lain kali ya. Itu loh, dengan penuh kesabaran Bu. Oh maaf, saya juga sedang belajar juga untuk ini Bu. Saya dengan istri saya yang sekarang ini, mohon maaf, istri yang sekarang ini, istri yang dulu belum selesai. Istri yang sekarang ini, istri yang dulu sama gitu loh. Kita itu sama-sama banyak belajar gitu loh. Karena memang kita berangkat dari sesuatu yang berbeda dan kita ingin menuju satu visi dan misi. Itu bukan perkara yang sederhana. Kadang-kadang perlu kesabaran. Kalau Rasul ditanya gimana menghadapi, pandang kebaikan-kebaikannya, jangan lihat kejelekan-kejelekannya. Supaya apa? Supaya rumput di halaman sendiri hijau daripada halaman tetangga. Begitu kan? Rumput di halaman sendiri lebih hijau daripada rumput. Makanya saya sering pesan, saya ada beberapa kelompok kajian bapak-bapak, kalau menasihati istri itu harus sabar, harus baik. Ayo, saya tanya, panjenengan lebih sejuk mana, lebih lembut mana, ngomong ke istri sendiri sama istri tetangga. Senyum-senyum istri tetangga, wah, ayah. Karena itu Allah jadikan pasangan kita itu untuk menguatkan kita masing-masing. Insya Allah. Minta ridhonya Bu sebelum keluar. Insya Allah kalau ridho Allah akan memberikan kebaikan. Kalau memang nggak mau diajak jangan langsung dipaksa ya. Berproses. Insya Allah. Gak belum. Jadi doakan. Ya Allah memberikan kebaikan. Maaf lahir batin. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semua. Mohon doanya. Setelah ini saya harus menuju ke Batu. Sementara di Batu ke Malang. Maaf lahir batin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ustaz. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma yassir lana umurana wa la tu'assir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.